Jadi kita ketahui suami dari Asmiranda sekarang itu kan sudah kembali ke agamanya, dan Asmiranda itu sudah mengikuti suaminya seperti itu. Jadi menurut saya, bagi mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang bangga mungkin, oh menantu saya itu adalah seorang yang mu'alaf seperti itu. Jadi kira-kira tips apa yang bisa diberikan kepada mu'alaf baru yang itu nantinya itu tidak kembali lagi kepada itunya seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Karena yang tanya antum, pinjamkan terjemahan Quran pada beliau. Yang tanya kan beliau, biar beliau dapat jawabannya dari Allah. Buka Al-Quran, pinjamkan. Lihat surat 4 ayat 89, waddu la takfaruna kama kafaru bisain. Antum baca supaya yang menjawab Al-Quran. Surat 4 An-Nisa ayat 89. 489 supaya nanti menjawab pertanyaannya beliau. Jadi yang jawab biar Al-Quran, bukan pendapat saya. Udah? Surat 4 ayat 89 baca. Waddu la takfaruna kama kafarun. Dan mereka, bahasa Arabnya dulu. Nggak usah, nanti nyanyi ustadznya. Langsung terjemahnya aja. Oke. 89. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir seperti itu. Sebagaimana menjadi kafir sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka pindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Jelas ya. Jadi mereka tidak pernah berhenti berusaha menjadikan kita. Hati-hati, proyek misionaris itu kebaikannya sangat luar biasa. Kebaikan yang tinggi yang berlebihan perlu diwaspadai. Kita tidak boleh sama Allah berteman sama mereka, apalagi menjadi penolong. Wong berteman aja nggak boleh, kok mau nikahkan anak kita dengan mereka. Dan kalimat di sana, maka kalau ketahui tawan bunuh, itu bukan letterlek. Ada tamu, bapak agamanya apa, Pak? Kristen. Oh sebentar Pak ya, kebawa ambil pisau, pateni bres, bukan. Yang dibunuh kemusyrikannya dan kekafirannya, orangnya enggak. Ya. Nanti jangan disalahkan arti itu. Maka kalau kamu tawan dan bunuhlah. Bapak tamu, tamu ya, tamu cari siapa bapak saya? Bapak agamanya Pak Kristen. Oh sebentar Pak ya, duduk dulu Pak. Terus dibuk lading, pateni bres, bukan. Tapi yang dibunuh adalah kekufurannya, ya, kemusyrikannya. Jadi sudah dijawabkan sama Al-Quran bahwa kita tidak boleh banyak berteman sama mereka. Berteman atau menjadi penolong nggak boleh sama, apalagi kawin. Dan mereka tidak pernah berhenti berusaha menjadikan kafir. Satu lagi, antum baca surat kedua ayat 109. Surat 2 109. Supaya tahu proyek misionaris itu apa aja. Surat 2 109. Sudah Allah sampaikan itu. Surat 2 itu Al-Baqarah ayat 109. Ada ketemu? Baca. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Jadi mereka kan berusaha mengembalikan. Hati-hati, ya. Jadi mereka tidak pernah berhenti untuk berusaha mau mengembalikan kita, ya. Hati-hati. Jadi mereka berusaha, tidak akan pernah berhenti itu ahli-ahli kitab, ya. Ini break dulu katanya, dilanjutkan dengan mu'alaf. Ya, ada yang mu'alaf? Mu'alaf dari agama? Ya, dari Katolik. Sama dengan saya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya baru datang terlambat, tidak mengikuti kajian Ustaz sepenuhnya ya. Yeah. Tadi saya mendengar ibu siapa ini yang ada keluarganya sebagian Islam, sebagian Kristen. Yeah. Saya alhamdulillah anak pertama Muslim. Adik saya 4 bersaudara. Adik saya yang terakhir juga Muslim. Yang 2 masih Katolik, ibu saya masih Katolik. Yeah. Sebetulnya dulu saya masuk Islam itu karena suami. Tidak apa-apa, hidayah itu macam-macam, ya. Iya. Karena saya memang tidak mau ada konflik, ya. Maksudnya saya kekeh dengan suami saya kekeh dengan agamanya, gitu ya. Saya oke lah. Saya pikir dulu agama semua sama lah. Yang penting kita niat
niatnya mau masuk ke Islam ya sudah kita jalani ya. Yeah. Nah, saya pernah pertama itu sholat tuh bolong-bolong ya, males ya, penyakitnya tuh males. Karena kalau di Katolik kan seminggu sekali Ustadz ya. Iya enak memang. Kalau kita kan ya seminggu sekali enak absennya. Ini kan 5 kali. Ya sehari lagi ya. Sehari lagi ya. Ngalah-ngalahin makan gitu. Cari yang enak aja ya. Sana itu Roh Kudus itu enak. Terus? Ya sampai sekarang pun saya nggak bisa penuh gitu ya. Mungkin karena memang saya dan itu saya mengalami bahwa setiap saya diingatkan suami tetapi saya menghindar. Ini saya manfaatkan Islamnya ya, manfaatnya Islamnya. Ada aja, maksudnya kerjaan saya tidak lancar gitu. Tapi ketika saya mendengarkan suami, ada aja itu maksudnya berkah ya datang itu. Yang kedua yang mau saya tanyakan, saya memang masuk pertama karena suami. Yang kedua, insya Allah saya niati ya seterusnya begitu karena memang sudah niatnya ya. Yang ketiga, nggak ikut proyek kristenisasi ya? Suami sama Kristen kanda ya? Enggak. Saya tidak pernah memaksa keluarga saya yang Katolik untuk mengikuti saya jalan di Islam ya. Tapi setiap kali saya berkumpul dengan ibu-ibu atau pengajian atau teman saya yang Muslim, ketika mereka ini kan hal sensitif ya Ustadz ya, buat saya yang mualaf, ditanyakan gimana keluargamu atau coba kamu bimbing keluargamu juga kalau bisa ikut Islam, itu sampai sekarang saya merasakan emosi, maksudnya sakit gitu loh, maksudnya ya itu biarlah keluarga saya begitu loh. Saya ini Muslim ya, biarkan saya fokus gitu loh. Saya aja sholat kadang belum full, saya belum bisa ngaji, makanya saya sekolahkan anak saya di Muslim. Saya belum bisa bimbing anak saya dengan benar ya, mungkin suami saya bisa. Nah, bagaimana caranya saya mengatasi supaya saya bisa memahami maksud mereka tanpa saya juga harus mengontrol emosi saya. Apakah saya harus melakukan itu, membimbing keluarga saya masuk ke Islam, ataukah biarkan Allah yang memberikan jalan? Selama ini saya sampai sekarang ibu saya selalu sedikit-sedikit ngungkit, mau masuk Islam gini gitu. Tapi saya tetap baik, tetap baik karena dulu di ajaran Katolik saya tetap baik, kasih ya Ustadz ya gitu. Jadi saya tidak peduli gitu, mau disakitin keluarga saya tidak peduli, yang penting saya tetap baik. Nah itu bagaimana Ustadz? Apakah saya menggiring keluarga saya yang Katolik, atau biarkan saya tetap berdoa biar Allah aja membimbing mereka, atau saya tetap fokus dengan saya dan keluarga saya? Gitu. Terima kasih. Ibu, ada 3 yang tadi saya sampaikan di surat ke-12 surat Yusuf ayat 108. Kul hadi sabili ad'u ilallah. Kita disuruh menyampaikan kebenaran Allah itu, disuruh menyampaikan dengan bil hikmah wa maudatil hasanah dalam surat 16 125. Tapi ingat, Allah aja itu Allah ini yang punya alam semesta, yang punya kita, tidak pernah memaksa. Nah sekarang antum salah satu bantu saya bacakan terjemahan surat kedua ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitawguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wuskolan fisomalaha wallahu samiun alim. Coba bantu saya terjemahnya. Ini jawaban pertanyaan antum soalnya. 256 sebentar saya cari. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur. 256. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan dari Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah maha benar, maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya.
Jadi dijawab sama Allah, la ikraha fiddin. Islam itu tidak pernah maksa orang untuk masuk. Tapi Allah jelaskan, kalau kamu iman sama togut, akibatnya begini. Kalau iman sama aku, seperti memegang tali yang gak akan pernah putus. Ya. Jadi artinya apa? Agama kita ini kalau berdakwah itu gak boleh maksa. Kita tugasnya apa? Fadzakir innama anta mudakir. Menyampaikan saja. Jangan. Ya. Jadi kalau kita mau dakwah kepada Cik, Deci, Ngakok, Lekok, yang Cece, Meme, Koko, ya, kemudian Franciscus, Vincentius, Robertus, ya, wis kerdus, barang semuanya itu harus apa? Harus dengan bil hikmah. Perkara dia pindah masuk tidak itu urusan Allah. Gitu. Tugas kita cuma apa? Menyampaikan. Rasul saja cuma tugasnya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudakir. Ya. Lasta alaihim bi musaitir. Jadi tidak usah ini. Tapi tetap, karena nanti kita ditagih sama Allah. Tahu nggak sih, surga ini luasnya berapa? Seluas langit dan bumi. Ya, arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Tahu nggak jumlah penduduk dunia sampai akhir tahun 2013? 7,3 miliar. Yang Islam berapa? 1,2 miliar. Itu yang tertulis KTP-nya. Sama ID-nya 1,2 miliar. Yang jalankan benar-benar cuma yang hadir hari ini paling, sama ditambah di luar paling 300 juta lah kira-kira ya. Yang 1 miliar itu ya Islamnya KTP tadi itu gitu loh. Nah saya khawatir apa? Kalau jenengan gak ngajak orang, khawatir gak kerasan. Luasnya seluas langit dan bumi, yang masuk cuma 300 orang. 300 juta orang sama ketambahan yang hadir sekarang ini. Melaku-melaku lu sepi gak ketemu konco. Oh gak kerasan aku sepi banget gitu loh. Maka ajak ya. Ajak tetap diajak. Cuman Islam tidak pernah memaksa. Begitu ya Umi? Ya, mudah-mudahan itu jadi tips ya. Ada Baik, ya? silakan. Abi? Yang bertanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak, siapa dulu Ustaz? Silakan. Oh, Ibu dulu. Yang suaranya tadi sudah keluar? Saya Bukti. di sini. Bukti atau Umi? Bukti atau Umi? Mana? Ustaz, ya. Oh, Masya Allah. Bukti. Bukti atau Umi? Umi. Betul. Betul. Assalamualaikum. Nama saya Sarah dari Nurul Hayat. Alhamdulillah mau 4 tahun ini saya seorang mualaf. Saya dari Kristen. Ya, dan keluarga besar saya semuanya pendeta. Saya keturunan Manado Belanda. Yang ingin saya tanyakan di sini saya pure sendiri sebagai seorang muslimah, yang lainnya itu non muslim. Lalu bagaimana saya bersikap terhadap seluruh keluarga besar saya yang mungkin menjaga tali silaturahim, atau sedangkan saya juga punya suami yang harus saya taati di sini. Lumayan alhamdulillah untuk mendidik saya dalam Islam keras dan membuat transformasi perubahan dalam hidup saya insya Allah juga jauh lebih baik. Lalu bagaimana sikap saya ke keluarga besar saya? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mohon doanya, insya Allah saya tetap istiqomah dalam Islam saya sampai ajal menjemput. Amin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin. Kalau Islam itu kan rahmatan lil alamin. Artinya kita ini rahmat bagi semua. Ya. Dan Islam ini kita ini Quran ini bukan untuk orang Islam loh ya. Jangan lupa. Ini hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan, petunjuk bagi semua manusia. Maka antum kepada siapapun keluarga besar tetap harus baik. Cuman karena seorang istri itu Rasul pesan dalam Bukhari Muslim, wa atau adzaujaha tadkhulu min aibabin sabin ababil jannah. Memang ketaatan seorang istri kepada suami selama ketaatannya tidak melanggar syariat, tidak melanggar akidah, itu kunci surga baginya. Ada satu cerita ya, diriwayatkan di dalam Muslim, ada seorang istri ya, orang tuanya sakit, maka Rasul mengeluarkan kalimat ini, wa atau adzaujaha tadkhulu min aibabin sabin ababil jannah. Itu dikeluarkan Rasul karena ada cerita ini dalam hadisnya. Jadi ada seorang istri ditinggal pergi suaminya, dipesan jangan terima tamu, jangan keluar rumah sampai aku datang pulang perang ya. Ada susulan dari kampungnya, bapakmu sakit suruh pulang. Dia bilang apa? Aku akan pulang kalau suamiku sudah datang. Susulan kedua, bapaknya sudah kondisinya parah. Itu kalau mungkin sekarang udah masuk rumah sakit. Ini tadi masih di rumah ini.
Mungkin kalau kondisi sekarang udah masuk rumah sakit. Apa jawabnya? Aku tidak berani melanggar suamiku. Karena apa? Wa atawajjaha. Istri itu pada suami, bukan pada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, sudah mau naza ini dipanggil lagi, dia tetap mengatakan tidak. Ketika panggilan yang keempat dikabarin sudah meninggal, dia nggak datang. Baru suaminya datang. Nah ini diadukan ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa atawajjaha hatat kulli min aibin sa'bin ababil jannah. Wa idamin abbabul jannah bi abihi. Bahkan bapaknya pun sudah mendapatkan bagian dari apa yang putrinya lakukan dalam kesolehannya. Masya Allah, itu Islam. Ya, kalau suami memang melarang ya sudah. Ya, ini Islam ini indah. Ya, Islam tuh kadang nggak sesuai yang kita bayangkan. Kok begitu lucu? Contoh ini, kita wudhu, ya, habis wudhu kentut, suruh ngapain kita? Wudhu lagi, baru nginjak lagi kentut lagi, suruh ngapain? Wudhu lagi 2 kali, 3 kali kentut, ngapain? Wudhu lagi 4 kali, langsung sholat kamu. Berarti sudah rusak, sudah nggak bisa bilang beras wos, nggak bisa bilang gardu pos, ya. Berarti sudah nggak apa-apa, itu boleh. Artinya itu memang sudah boleh itu. Loh itu Islam. Ya. Jadi sudah nggak bisa bilang beras wos, ya nggak bisa bilang gardu pos, bilang pelem nggak bisa poh, ya sudah rusak. Jadi nggak apa sudah, masuk saja itu langsung sholat. Itu indahnya Islam. Terus kedua, kalau pakai akal kita, mestinya kalau kita kentut kan harusnya masuk kamar mandi, dibuka dong, disiram air. Enggak kok, kita suruh basuh tangan, ya, habis tangan suruh kumur, suruh hidung, wajah, kepala, ya, roksahu, kemudian mirfakaihi, dia tangan sampai ke siku, rijlaihi dengan kaki. Nggak pernah kan nyentuh yang sana, masih tetap pakai celana. Kalau otak kita kan harusnya itu yang disiram air. Nah itulah Islam, ya. Artinya kemampuan kita, Allah mengatakan anna ya'lamun antum la ya'lamun. Aku lebih tahu sedangkan kamu tidak mengetahui, ya. Itulah indahnya. Gitu ya. Ngerti? Umi? Mudah-mudahan. Tapi kalau silaturahmi sampaikan ke suami. Nah, sampaikan juga ke suami. Aku tak silaturahmi. Nah, suami yang melarang istri silaturahmi, dia menutup surganya. Jadi sampaikan. Ini ada hadis, gak boleh nutup silaturahmi. Nutup silaturahmi itu menutup surga, ya. Wa mir rajuli yusluku ilman tariqal jannah. Jadi siapa yang menutup silaturahmi menutup surganya sendiri. Sampaikan itu. Ini juga sahih, ya. Ini dari Ibnu Umar, ya. Rawahu Muslim. Ya. Cukup ya, Umi? Oh ya, fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Punya mimpi besar. Ya. Bagaimanapun Islam sekarang banyak macamnya. Ya. Dan sebagian terbesar adalah Islam modifikasi. Ya. Nah, dengan demikian saya kira dari sekian, dari awal, dari terakhir tadi seluruhnya dijawab oleh Ustaz dengan Quran. Saya juga punya mimpi besar sebenarnya, Ustaz. Ya. Jadi orang Islam itu wudunya sudah doanya Quran. Niat sholat doanya Quran, niat puasa doanya Quran, niat zakat doanya Quran, menerima zakat doanya Quran, mulai gaji Quran. Tetapi apa yang terjadi di lapangan, Ustaz? Kita ngeri sebenarnya. Kita miris dengan orang Islam sendiri karena sudah dimodifikasi, dan ini adalah pengingkaran terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi sudah tidak samitna wa ata'na lagi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya menginginkan sebenarnya mimpi besar saya ini, mimpi besar saya orang Islam kembali kepada Al-Quran, back to basic. Iya. Dan itu apakah kalau kita gelar di suasana pertanyaan ini, apakah mereka sudah, kalau sudah niat sholat misalkan sudah pakai Quran? Monggo kita ajak kawan-kawan kita. Insyaallah. Misalkan saya contoh niat sholat, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum. Allahu akbar. Ini sudah menjadi imam umat sebelum kamu. Jadi nggak usah repot-repot kalau dijawil ini. Sudah jadi imam. Sudah jadi imam. Ya. Jangan ngubah niat, nggak usah. Nggak usah ngubah. Jadi selalu jadi imam. Jadi kalau menggunakan Al-Quran, insya Allah ya, seluruhnya ahli sunnah wal jamaah, orang yang paling selamat. Amin, saya setuju. Jadi, ya. Dengan demikian saya kayaknya Ustadz lebih pantas dari
seluruh jawabannya dan apa yang disampaikan. Astagfirullahaladzim. Jangan dipuji saya. Nanti saya tak ambilkan debu tak sirati jangan. Jangan puji saya. Gerakan kembali kepada Al-Quran. Amin. Itu basic. Ya. Saya ingatkan untuk masalah pujian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pujian ya, ingat ya, semua saja. Coba buka surat ke-1. Semua buka surat ke-1 yang pegang Quran. Surat ke-1 itu apa? Al-Fatihah. Baca ayat kedua apa? Alhamdulillah Rabbil, segala puji hanya milik ya, jadi jangan dipuji saya ya. Saya memuji sekali lagi, saya keluar tak ambil pasir tak surati sampean. Rasul paling benci dipuji, jangan dipuji saya ya. Biasa orang non muslim masuk Islam bisa gitu, biasa. Yang perlu kita pikirkan tuh wong Islam kuandanane angel itu loh. Itu yang perlu kita pikirkan ya, cocok ya kalau itu ya. Nah itu ya, seperti tadi beliau mengatakan kenapa wudhu kok banyak macam-macam, padahal coba buka surat 5 ayat 6 apa di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuba fatahharu. Sudah ketemu Qurannya apa? Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka sudah, selama ininya sama, basuhlah. Bacain ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuba fatahharu. Udah sampai situ aja. Enggak usah sampai lalakum taskurun. Surat 5 ayat 6. Ya. Artinya jasad ya. Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Maka di sini sebagai umat Islam yang baik, selama yang dibersihkan itu wajah, kepala, tangan dan kaki, sudah. Perkara dia nanti mau nambahin itu kan tidak masuk dalam rukun. Yang namanya rukun, yang namanya syarat sahnya wudhu yaitu tangan, wajah, kepala, kaki. Tangannya sampai ke siku sudah. Kalau lainnya dia mau macam-macam, silahkan. Jangan dilarang, jangan dibilang bid'ah. Kita nggak boleh bilang bid'ah, kita nggak boleh bilang larang. Tapi kalau pengen seperti Rasul, ya itu lebih bagus lagi. Siapa yang wudhunya seperti Rasul akan luar biasa. Ini kalau misalnya bahas wudhu lagi, ya butuh lagi 1,5 jam lagi ini nih. Mulai dari buka kerannya sampai sholatnya kapan-kapan kalau ada umur lah gitu ya. Ya, masih ada? Saya ada amanah jam Mas Najib. Mas Najib mana Mas Najib? Saya berikutnya di mana saya lupa ya, di Kelampis atau di mana ya? Saya ada amanah. Nih, silakan. Ya Umi. Nanti Umi ya sebentar ya. Iya. Iya. Pulang sekolah itu bawa kardus, isinya katanya, tak tanyain dari mana? Ya ini kado mah dari bantuan dari luar negeri katanya gitu. Kamu tahu ini dari mana kan gitu? Nggak tahu, ini katanya dari Yayasan Muslim gitu. Saya sudah tahu itu sebenarnya dari Yayasan Pondok Kasih, yang notabene Yayasan Pondok Kasih kan dari orang Nasrani. Nah itu bagaimana cara menjelaskan ke anak saya yang usianya masih kelas 5 SD itu, supaya dia tahu penjelasannya, dia biar mengerti gitu Ustaz. Mohon penjelasannya, terima kasih. Iya. Rasul juga mengatakan, "Idala anta kulum ini haramin." Tidak semua harta orang-orang kafir itu haram. Tidak apa-apa, boleh diterima, tapi katakan bahwa pemberian seperti ini
Pemberian yang terbaik adalah tidak pernah membalas apapun. Artinya kita diminta ikhlas. Jadi kalau ada yang memberi seperti ini, kamu jangan pernah mau diharapkan dia sesuatu. Sama juga kita, coba buka surat kedua ayat 264. Ya. Iya, itu kalau kita memberikan infak sedekah itu jangan disebut-sebutkan gitu lah. Simpan sendiri, ya. Surat kedua 264. Jangan disebutkan, jangan dicaci maki, jangan diceritakan lagi, ya. Itu nanti bagaikan batu yang licin kembali karena tersiram air hujan. Jadi nyampaikannya begini, kalau ke anak-anak kita yang masih SD, setiap kamu ada pemberian apapun, Rasul pesan, tidak semua harta orang-orang kafir itu haram. Selama pembeliannya itu bukan sembelihan. Tapi kalau bentuknya itu sembelihan, dari suatu acara mereka sembelihan, jangan. Karena dia nanti bukan bismillah itu. Bukan bismillah Allahu Akbar. Ya mungkin demi Yesus yang ada di Jogja atau mana dia. Oh di mana? Oh sudah ganti surga tuh. Saya pikir di Jogja. Jadi seperti itu, ya. Karena Yesus kalau nggak salah kan orang Jawa Tengah ya. Kan Yesus anak kudus. Ya. Silakan. Kan orang kudus tadi. Kan Jawa Tengah, betul. Ya, gitu Umi ya. Jadi beritahu mereka bahwa tidak semua harta orang kafir itu haram. Selama itu bukan sembelian, boleh terima. Tapi tanamkan ke dia, pembelian yang terbaik tidak mengharapkan imbalan apapun. Jadi kalau dia memberikan kamu minta sesuatu, kembalikan. Itu aja kalau ngajari. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, saya dua pertanyaan terakhir ya. Saya Lita dari Pondok Chandra. Nah, ini saya punya teman, dia Muslim tapi menikah dengan non Muslim. Anaknya kan sudah besar. Itu hukumnya ini akhwat atau ikhwan? Yang perempuan. Laki-laki atau perempuan? Yang perempuan. Oh, yang perempuan. Yang perempuan Muslim, yang laki non Muslim. Itu hukumnya gimana dan solusinya seperti apa? Tanya hukum. Dan maaf Ustadz, ada dua pertanyaan. Biar istiqomah gimana Ustadz? Enggak, kalau tanya hukum jawabannya kulil hakon walau kana muran ini. Kebenaran tapi pahit didengar. Zina. Zina. Ya. Ya kan nanya hukum. Ya zina jawabannya. Ya. Jadi kalau bisa dan jadi gini ya, firaq itu halal ya, perceraian itu halal. Kalau sampai suami sudah melanggar aturan syariat, aturan kita, boleh cerai, malah disuruh cerai. Ya. Tapi kalau ada suami yang tidak melanggar syariat apapun, ya, perintah suami itu harus dipatuhi bagi istri. Kecuali satu, untuk urusan akidah dan syariat. Selama dia tidak memusyrikan Allah, tidak menyekutukan Allah, boleh diikuti apapun. Tapi kalau sudah itu, malah disuruh tinggal itu. Ya. Iya, Rasul juga masalah begini. Makanya ya, man idza khari rajul muslimin min qaumin, ya, bisub itu kaumin. Jadi kalau kamu mau mencari sebuah kaum atau mau pindah rumah, kata Rasulullah, ini saya ambilkan dari hadis mau pindah rumah ini. Jadi kalau kita mau pindah rumah itu lihat, misalnya rumahnya begini, saya mau beli rumah ini bagus-bagus. Itu nggak boleh lihat rumahnya kata Rasulullah. Tapi apa? Bifahimtu idza qaumin, suruh memahami kaumnya, sekelilingnya. Jadi kalau mau pindah rumah tanya. Permisi Bapak, saya mau di sini. Bapak siapa? Oh saya Sokongan. Oh terus kenalan Bapak sama saya Onggoan. Oh sini siapa? Saya Cui Langseng. Oh ya sini siapa? Ya kalau dia jelas namanya sini Sokongan, sana Onggoan, ini Cui Langseng, ini Limangguat. Jangan di situ kata Rasul gitu loh. Berarti itu nggak cocok buat kamu. Nanti ini bagus lagi. Lihat sekelilingnya lagi. Bapak siapa? Saya Franciscus. Bapak saya Vincentius. Bapak saya Robertus. Saya Sukardus. Misalnya sudah jangan di situ gitu loh. Artinya tidak cocok kita di situ. Nah sama juga cari istri dan suami. Ya carilah yang seiman. Itu perintah. Begitu ya Umi ya. Tapi gimana Ustaz kalau apa? Kalau mau pegang syariat, cinta sama Allah. Kembalikan surat 65. Surat 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau memang niat karena iman mau hijrah, cerai. Jangan khawatir, rezeki itu Allah yang atur. Allah katakan siapa yang percaya padaku, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku berikan dia rezeki dari mana yang tidak pernah ia sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan kalau dia totalitas cerai karena aku, karena Allah, maka kebutuhan dia Allah semua yang urusi. Gitu ya Umi ya? Iya. Terakhir satu lagi sudah. Ustaz, sudah ada satu ibu. Oh sudah. Ya, iya. Terakhir ini pertanyaan nanti, ya? terakhir.
Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mu'alaf Katolik. Subhanallah. Ada dua hal yang mau saya tanyakan. Dua hal. Pertama, orang tua kan beda akidah dengan saya. Ya. Saat ini masih hidup. Sama dengan saya berarti sampai sekarang. Sudah umur sekali gitu Ya. Pak Ustaz. Kalau kelak ke depannya mereka sudah nggak ada, lalu bagaimana saya menyambung dalam doa? Ya ini, mereka? saya sama jenengan sama-sama tangis-tangisan Iya. ini. Lu jujur, saya nangis nak jelasno ini. Karena doa kita nggak diterima. Nggak diterima Pak. Nggak diterima. Belajar kita dari Nabi Nuh, belajar kita dari Nabi Lut, nggak diterima sudah. Kecuali mereka mau beriman bersama kita, baru diterima. Sampai kalau tanya gitu, aku nanti pengen nangis. Sudah jangan tanya sudah. Saya juga pengen nangis tuh kalau bapak ibu saya sampai mati belum masuk Islam itu. Jangankan itu, saya menyentuh jenazahnya saja tidak diizinkan sama Allah. Saya ingin sekali bapak ibu saya bisa masuk Islam, betul ini. Dan saya ingin seluruh umat-umat Islam ini membantu semua orang ini supaya selamat, supaya semua bisa mendapatkan surga Allah. Ingat, orang Islam tidak boleh egois. Allah berfirman di surat kelima ayat ketiga, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwani. Tolong menolonglah kamu yang semua dalam iman dan takwa. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Bantu, saya minta semua saudara-saudaraku ikhwatal iman yang pagi ini hadir, sampaikan kebenaran Islam ini kepada siapapun. Perkara mereka sampai atau tidak itu hak Allah, tapi kita sudah menyampaikan. Ya, maaf, saya kalau sudah menyinggung orang tua saya, sebenarnya hati saya pun menangis karena sampai hari ini saya belum bisa membawa bapak dan ibu saya. Ya, jadi tapi Allah berfirman di surat ke-40 ayat 60, buka surat 40 ayat 60. Allah mengatakan begini, wa qala rabbukum udhuni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku beri. Mungkin kita hanya bisa memintakan tentang apa, dibukakan pintu hatinya. Kita minta supaya apa? Mereka bisa mendapat hidayah. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, selama umur mereka masih diberikan oleh Allah, jangan pernah kita berhenti minta pada Allah agar mereka dibukakan pintu hati. Ya. Dan harus yakin karena Allah mengatakan di surat 40-60, wa qala rabbukum udhuni astajib lakum, minta kamu padaku niscaya akan aku beri. Ya, kita harus husnuzan sama Allah. Lalu yang kedua, syahadat secara syariah itu apa penting ya Pak Ustadz? Apa suatu keharusan? Awalnya, jadi saya sebelum belajar sholat itu kan ada guru ngaji yang saya mintain beliau. Lalu beliau sebelum mengajarkan saya sholat, dia bilang ikuti saya syahadat. Jadi hanya berhadapan berdua gini Pak Ustadz. Setelah itu saya diajari sholat yang benar. Ada saksi? Enggak ada. Jadi maksudnya selama ini sudah sholat, puasa, zakat, tapi saya secara syariat itu belum bersyahadat. Lah ini gimana? Antum sudah syahadat. Dalam setiap sholat sudah syahadat. Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau karena kemantapan, sekarang mau syahadat, disaksikan orang banyak. Biar mantap. Ya sudah, ayo. Saya ikrarkan di sini. Baik. Ya, saya ikrarkan lagi. Tapi sebenarnya antum sudah muslim. Cuman karena keraguan, sesuatu yang meragukan itu malah menjadi subhat. Dan ini bahaya. Dapat saya ikrar. Tolong disaksikan. Ya. Baik. Baik. Ya, antum saya ikrarkan lagi di sini. Jadi silakan duduk. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Yakin. Dari hati yang dalam. Antum sudah muslimah. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa barakallahu alaikum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, amin. Silakan. Dah, cukup ya. Saya punya amanah ini di Kelampis. Insyaallah lain waktu kita ketemu. Kontak aja sama Nurul Hayat biar saya dicari lagi ya. Mudah-mudahan kita ada umur kita bisa ketemu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar sebelum kita meninggalkan tempat, ada permintaan dari ketua yayasan kami, minta tolong untuk saudara-saudari kita yang mu'alaf saat ini
dipersilakan untuk maju karena ada pemberian wakaf Al-Quran dari Nurul Hayat. Monggo silakan. Selain ibu yang tadi, silakan saudara-saudari kita yang mu'alaf hari ini yang hadir, silakan untuk maju bersama saya karena ada pemberian wakaf Al-Quran dari Nurul Hayat. Terima kasih. Ada Bapak Ibu? Silakan. Ibu yang berjilbab putih, monggo dipersilakan untuk maju. Bagi hadirin yang lain dipersilahkan untuk duduk terlebih dahulu. Kita memberikan apresiasi terhadap saudara kita yang menemukan hidayah ini. Silakan Mbak Sarah. Silakan. Kita serahkan titipan dari ketua yayasan kami pemberian wakaf Al-Quran kepada saudara-saudari kita yang mu'alaf. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita yang menyaksikan juga semakin menambah semangat kita untuk berhijrah sepenuh hati, berislam yang sumul dan kafah dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dipersilakan kembali. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, sebelum meninggalkan tempat, kami sampaikan informasi. Yang pertama, Bapak Ibu boleh untuk menghubungi panitia yang ada di belakang ruangan bila ingin mendaftar kajian dasar keislaman yang akan kami laksanakan sesuai dengan permintaan hari dan jam yang akan Bapak Ibu. Kajian dasar keislaman satu kelas kuotanya adalah 15 sampai 20 orang. Kelas kecil sehingga memudahkan tanya jawab yang lebih lama. Silakan bagi yang berminat menghubungi panitia untuk menuliskan nama, nomor telepon, hari dan jam yang diinginkan. Insya Allah kita adakan rutin di tiap minggu. Yang kedua adalah kami akan mengundang kembali. Setelah acara ini kami akan mengundang kembali kepada Bapak Ibu mu'alaf sudilah untuk bersedia memberikan saran masukan kepada kami untuk launching mu'alaf center ini ya. Begitu Pak Johari ya. Baik, mu'alaf center ini kita akan berbasis database dan kita akan mengeluarkan program, membentuk program yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu saudara-saudari kita yang mu'alaf. Demikian, terima kasih. Silakan untuk menghubungi panitia yang di belakang. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Terima kasih kepada Ustadz Bangun Samudra dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.